tidak sampai menimbulkan komplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pencegahan ISPA berdasarkan 5 level of prevention. Yang pertama yaitu promosi kesehatan. Kita bisa mencegah ISPA dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS, seperti biasakan mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut saat batuk atau bersin, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, perbanyak konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, cukup tidur, hindari rokok, dan gunakan masker di tempat umum agar terhindar dari penularan. Yang kedua, yaitu pencegahan spesifik. Pada tahap ini, pencegahan dilakukan dengan melindungi dari secara langsung dari penyebab ISPA. Caranya seperti gunakan masker saat berada di tempat ramai atau berdebu, hindari asap rokok, dan jangan membakar sampah karena asapnya bisa mencemari udara. Selain itu, biasakan membuka jendela setiap hari supaya udara di rumah tetap segar dan sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Dan bila tersedia, lakukan vaksinasi flu sebagai perlindungan tambahan terutama bagi anak-anak dan lansia yang lebih rentan. Selanjutnya, yang ketiga adalah diagnosis dan pengobatan dini. Pada tahap ini, penting untuk mengenali gejala ISPA sejak awal. Kalau kamu mulai merasa batuk, pilek, atau tenggorokan sakit, sebaiknya segera periksa ke dokter atau puskesmas agar bisa mendapatkan penanganan lebih cepat. Dengan penanganan yang cepat, penyakit tidak akan bertambah parah dan risiko menular ke orang lain juga bisa berkurang. Selain itu, selama masa sakit jangan lupa untuk tetap memakai masker dan beristirahat yang cukup agar penyembuhan berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, yaitu pembatasan cacat. Tujuannya agar penyakit tidak semakin parah atau menimbulkan komplikasi. Caranya dengan mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter, minum obat teratur, dan hindari asap rokok serta polusi selama masa penyembuhan. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Setelah sembuh, tubuh tetap perlu dijaga agar tidak mudah terserang ISPA lagi. Seperti lakukan latihan pernapasan ringan, konsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan jaga lingkungan tetap bersih agar paru-paru tetap sehat. Jadi, dari 5 langkah pencegahan tadi bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Yuk biasakan hidup sehat dan jaga kebersihan agar kita semua terhindar dari ISPA. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa kembali.